Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami datang ke depan hadirat Tuhan, membawa setiap hati kami yang terbaik karena kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah tersingkap bagi setiap kami hari ini Tuhan, dan kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kemenangan di balik penguasaan diri. Berbicara tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu merupakan salah satu buah roh yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa penguasaan diri ini juga merupakan salah satu karakter Kristus yang ditunjukkan bagi setiap kita. Nah, hari-hari ini sering kita jumpai dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa ada begitu banyak orang dalam setiap kehidupannya dapat mengendalikan usaha mereka dengan baik. Begitupun mereka juga dapat mengendalikan orang lain dengan baik. Namun tanpa disadari dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam setiap kehidupan kita pun, kita terkadang tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita memiliki tabiat, memiliki suatu sifat yang kurang terpuji Bapak Ibu. Kita mudah marah, ucapan kita tidak terkontrol, kita suka menjelekan orang lain, suka menghakimi, menggosipkan. Intinya setiap kedagingan masih selalu dominan dalam diri kita sendiri. Sehingga begitu banyak kerugian yang terjadi akibat kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, bagaimana setiap daripada kita dapat memiliki kemenangan di balik penguasaan diri. Poin pertama, bagaimana kita dapat memiliki kemenangan di balik penguasaan diri kita? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Firman Tuhan kita buka di dalam 1 Yohanes yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan kata seperti ini, Bapak Ibu, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak dapat mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kesadaran diri adalah modal pertama dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat bahwa kita, firman Tuhan katakan bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Maka ketika kita ingin memiliki kemenangan di balik penguasaan diri, yang pertama adalah menyadari betul bahwa kita ini adalah anak Allah. Orang yang tidak sadar bahwa dia adalah anak Allah, dia tidak akan dapat mengontrol dirinya sendiri. Sadari bahwa kita adalah anak Tuhan dimanapun kita berada. Pengendalian diri itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari kesadaran diri kita sendiri. Sadar untuk hidup benar, sadar untuk berani berkata tidak terhadap segala sesuatu yang berbau kefasikan dan keinginan duniawi. Seperti kalau kita lihat di dalam Titus 2 ayat yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ia mendidik kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi. Hari ini ketika kita ada kesadaran, pasti kita ada kemauan, kita ada tekad, kita ada semangat, kita ada kerja keras untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita masih hidup di dalam dunia, kita akan tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dia sadar bahwa dia anak Allah, pasti dia akan menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kemenangan
dalam kehidupan kita kalau kita tidak sadar bahwa kita ini anak Allah. Contoh yang kita bisa ambil Bapak Ibu di dalam Alkitab yang bisa menguasai dirinya, Raja Daud. Raja Daud ketika dia dapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul, Bapak Ibu, Raja Daud dapat menguasai dirinya pada saat itu untuk tidak membunuh Raja Saul. Karena dia sadar, dia menyadari bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia pun tidak mau untuk mencelakai orang yang diurapi oleh Allah. Hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita, kita harus punya kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini anak Allah, sehingga kita bisa beroleh kemenangan di balik penguasaan diri kita. Hari ini kenapa orang tidak bisa menguasai dirinya? Karena dia tidak menyadari bahwa dia adalah anak Allah. Belajar untuk menyadari identitas kita, sehingga kita bisa belajar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana setiap daripada kita dapat memiliki kemenangan di balik penguasaan diri. Yang kedua adalah kita harus mengupgradekan diri kita. Kita harus mau bertumbuh, Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini, Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik adalah orang yang selalu mengupgradekan atau memperbaharui kehidupannya terus-menerus menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita tidak ada upgrade dalam diri kita, bagaimana kita bisa bertumbuh? Hari ini orang ingin memiliki suatu kemenangan di balik setiap penguasaan dirinya hari ini, berarti dia harus mau bertumbuh, harus mau upgrade dalam dirinya. Kita lihat di mana Yesus terus mengupgradekan dirinya ketika dia datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52, di mana ayat ini menunjukkan perkembangan Yesus dalam kehidupannya semasa di dalam dunia ini. Dalam umur 12 tahun saja, Yesus sudah mencengangkan banyak orang. Apalagi ketika Yesus semakin hari semakin dewasa, Bapak Ibu. Kita lihat di situ bahwa Yesus saja mau mengupgradekan dirinya dengan baik. Artinya setiap orang percaya tidak boleh lepas dari pertumbuhan rohaninya. Dia harus mengupgradekan pertumbuhan rohaninya. Bagaimana kita dapat bisa mengatur hidup kita dengan baik, membuat hidup kita dengan baik kalau kita tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak mau bertumbuh di dalam kebenaran itu. Kenapa banyak orang tidak bertumbuh secara rohani atau tidak terupgrade dengan baik? Jawabannya karena pertumbuhannya hanya difokuskan kepada apa? Kepada hal-hal duniawi, kepada harta mereka, kepada jabatan mereka, kepada status mereka, dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi setiap kita harus mampu mengupgradekan diri kita dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Kita harus berani untuk introspeksi diri. Hari-hari ini banyak setiap daripada kita tidak mau introspeksi diri. Kita introspeksi diri itu supaya kita tahu apa yang harus kita update, apa yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh hari ini. Bapak Ibu, selain kita mengupgradekan diri kita dengan introspeksi diri, kita juga harus tahu, kita harus bisa memperbaiki apa yang salah dalam setiap kehidupan kita. Membangun hal-hal yang baru agar terjadi peningkatan dalam kehidupan kita. Masalah terbesar yang membuat orang tidak bertumbuh secara baik, secara rohaninya maupun jasmaninya dengan baik, Bapak Ibu, hari ini karena mereka tidak mau bertindak, mereka tidak mau berkorban, mereka tidak rela, dan mereka sudah ada di titik zona nyaman, sehingga mereka tidak mau bertumbuh, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita tidak mau bertumbuh, kita kalah dengan HP, Bapak Ibu. HP aja hari-harinya pasti ada namanya perkembangan, Bapak Ibu. Ada namanya upgrade. Nah, dalam diri kita pribadi manusia,
kita tidak mau mengupgrade diri kita dengan baik, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita tidak bisa kepada stagmati kepada hal-hal yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Dalam setiap kehidupan kita, kalau kita ingin merubah sesuatu dalam kehidupan kita, pasti ada namanya upgrade dalam diri kita. Nah, dua hal ini yang ingin saya bagikan bagi setiap kita hari ini. Bagaimana kita dapat memiliki kemenangan di balik penguasaan diri kita. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita anak Allah. Yang kedua, kita harus mengupgradekan diri kita dan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.